Sobat Arka, selamat datang kembali di Kebun Arka Channel. Dalam konten video kali ini, saya akan berbagi tips tentang cara mudah memperbanyak bibit atau pohon anggur dengan cara grafting atau sambung dengan varian anggur lain. Untuk batang bawah atau sering dikenal juga dengan RS atau rootstock, saya akan menggunakan dua varian impor. Yang pertama adalah Freedom dan yang kedua adalah SO4 atau SO4. Sebelumnya batang bawah saya kaluskan dengan menggunakan kokopit selama kurang lebih 2 minggu dengan tujuan saat proses semai nanti lebih besar untuk keberhasilannya. Oke, kita lihat saja seperti apa prosesnya. Yang pertama adalah saya selalu menyisakan 2 ruas pada batang bawah. Berarti ruas yang ketiga adalah head atau kepala anggur lain yang akan kita perbanyak. Kemudian potong bagian batang bawah sampai kita ketemu bagian segar atau yang masih hijau biasanya. Kemudian kita belah. Sesuaikan dengan entres yang akan kita pasangkan. Jika entres itu lebih kecil, maka kita akan membelah batang bagian bawah agak sedikit ke pinggir. Akan tetapi bila besar entres sama atau mendekati batang bagian bawah, maka saya akan membelahnya di bagian tengah. Untuk top graft atau entres, saya menggunakan varian Autumn Crispy. Usahakan untuk menggunakan pisau yang tajam agar bekas irisan bisa lurus dan rapi. Kemudian iris entres membentuk huruf V. Usahakan pola irisan lurus dan sama pada kedua sisi. Dan untuk panjangnya, sobat bisa sesuaikan dengan batang bawah. Rapikan jika merasa kurang yakin. Jadi bekas sayatan usahakan tidak cekung ke dalam atau menggelembung keluar, tapi lurus membentuk huruf V. Saya dengan sengaja mencelup entres sugar crispy ini ke dalam air karena kondisi entres ini sudah mulai mengering. Sebelumnya entres ini telah disimpan kurang lebih 10 hari di dalam lemari pendingin. Jadi untuk menghindari kekeringan atau dehidrasi pada bagian entres ini, kita bisa basahi dengan air. Kemudian langkah selanjutnya adalah menutup pada bagian sambungan dengan grafting tape atau plastik lainnya dengan tujuan meminimalisir air atau udara masuk ke wilayah ini. Untuk kekencangan plastik grafting tape, sesuaikan dengan entres yang akan kita sambung. Karena dalam kesempatan kali ini saya menggunakan entres yang masih hijau, jadi saya melilitnya dengan tidak begitu kencang. Karena untuk mengurangi resiko memar pada entres. Setelah proses grafting atau sambung selesai, kita bisa menaruh di gelas yang berisi sedikit air agar kondisi kelembaban dari bibit yang kita sambung tetap terjaga. Untuk batang bawah yang saya grafting ini masih sama menggunakan rootstock Freedom. Jadi ada 3 batang rootstock Freedom dan yang terakhir adalah batang SO4. Selanjutnya, saya tidak akan menjelaskan bagaimana caranya menggrafting
tetapi lebih mengenalkan sedikit karakter dari rootstock Freedom atau SO4 ini. Dan di akhir video nanti saya akan menunjukkan perbedaan dari hasil menggunakan kedua rootstock ini. Jadi kita akan tahu mana yang lebih cepat sprout atau keluar tunas, atau mana yang lebih lambat. Oke, sebelum membahas lebih jauh tentang batang bawah Freedom dan SO4 ini, saya akan memberikan sedikit info tentang diri saya atau background saya. Jadi ketika saya membicarakan tentang rootstock atau batang bawah impor ini, kita akan connect atau terhubung satu sama lain. Oke, langsung saja. Jadi sebelum pandemik ini saya bekerja di kapal pesiar, lebih tepatnya di hotel industri. Untuk wilayah operasi kapal pesiaran sendiri itu tergantung cuaca. Jadi ketika musim dingin kapal berada di Amerika, dan ketika masuk musim panas kapal pindah ke Eropa. Jadi di sana secara kebetulan saya punya seorang teman, dia adalah wine consultant. Dia tinggal di Texas. Jadi tugas dari wine consultant ini membantu atau memberitahu dari orang-orang yang akan membeli sebuah wine. Jadi dia berusaha meyakinkan kepada si pembeli wine detail dari produk wine tersebut, dari segi rasa, aroma, berapa lamakah wine itu disimpan, dari varietas anggur apa wine ini didapat, dan dari perkebunan dari daerah mana, atau wine ini bagus digunakan dalam jamuan makan seperti apa, apakah untuk makanan daging atau untuk apa, kan saya kurang paham ke arah situ. Jadi wine consultant ini tidak hanya di ruang lingkup wine atau sales marketingnya, tapi pengetahuan dia juga lebih luas mengenai tentang vineyard atau kebun anggur, khususnya wine grape ya. Bahkan tentang winery atau rumah produksi wine. Jadi orang-orang seperti inilah orang yang ahli di bidangnya. Dan dengan dia saya banyak belajar atau berdiskusi mengenai perkebunan anggur. Dan karena ketertarikan saya terhadap pohon anggur, khususnya table grapes, jadi saya berusaha mencari atau menggali informasi sebanyak-banyaknya dan memanfaatkan kesempatan mumpung juga berada di negara penghasil anggur atau pengekspor anggur terbesar di dunia. Jadi menurut data, rootstock Freedom ini paling banyak digunakan oleh perkebunan table grape di Amerika. Dan di urutan kedua ditempati oleh SO4 sebagai pengguna rootstock terbanyak kedua setelah Freedom. Oke, kita akan bahas rootstock yang pertama dulu, yaitu Freedom. Jadi rootstock Freedom berasal dari Amerika dan dikembangkan di Universitas di California. Batang bawah Freedom ini adalah hasil rekayasa atau hasil persilangan dari batang bawah Doddridge dengan batang bawah 1613 Coudrex. Daya tahan batang bawah Freedom terhadap Phylloxera rendah ke sedang. Untuk daya tahan terhadap nematoda tinggi. Toleransi terhadap tanah kering adalah sedang, dan untuk toleransi terhadap tanah basah rendah. Untuk toleransi terhadap air asin adalah rendah ke sedang, sedangkan untuk toleransi terhadap zat kapur adalah sedang. Untuk kesuburan rootstock Freedom ini adalah tinggi, dan untuk adaptasi tanah sebaiknya digunakan di tanah berpasir sampai di tanah
lempung berpasir. Dan untuk kemudahan memperbanyak adalah sedang ke tinggi, yang artinya untuk memperbanyak batang bawah freedom ini adalah sangat gampang atau sangat besar tingkat keberhasilannya. Sedangkan untuk penyerapan nutrisi, kandungan mineral alami yang ada di dalam tanah, batang bawah freedom ini merespons sangat baik terhadap unsur nitrogen, fosfat, kalium atau potasium. Sedangkan untuk unsur magnesium adalah sedang, dan untuk kandungan mikro berupa zinc ataupun mangan adalah rendah. Jadi batang bawah freedom ini menjadi andalan para petani anggur di California. Dan batang bawah ini sangat kompatibel atau cocok disambungkan dengan top graft atau batang atas yang menjadi andalan-andalan dari produk mereka, khususnya di varian seedless atau anggur tanpa biji, seperti Son Series, Sweet Sapphire, dan yang terakhir adalah Ara Series. Keuntungan lain dari memakai batang bawah freedom ini adalah keseragaman variation atau dalam masa proses perubahan warna. Otomatis itu akan berdampak saat masa panen nanti. Jadi masa panen dilakukan dalam satu waktu. Dan juga tingkat vigorous kesuburan dari batang bawah freedom ini masih aman untuk jarak tanam yang rapat, sekitar 1,2 sampai 1,5 meter. Dan dengan jarak tersebut dapat menghasilkan table grape yang berkualitas. Jadi lebih ke quality daripada ke quantity. Walaupun batang bawah freedom ini merupakan batang bawah terbanyak yang dipakai di perkebunan di Amerika, tetapi ada banyak zona atau daerah yang tidak bisa menggunakan batang bawah freedom ini. Salah satunya adalah Texas. Dan batang bawah yang paling banyak digunakan di daerah Texas adalah Paulson 1103 dan batang bawah Selecting Oppenheim 4 atau sering kita sebut dengan batang bawah SO4. Jadi batang bawah freedom ini sangat jarang atau bahkan tidak ada di perkebunan di daerah Texas. Karena di daerah ini terdapat virus endemik atau Phylloxera, sehingga batang bawah freedom tidak bisa bertahan di wilayah ini. Dan juga kondisi dari tanah di sini lebih cenderung lempung dengan sedikit pasir. Saya coba sederhanakan agar Sobat Arka dapat lebih mudah memahaminya. Jadi Phylloxera itu lebih cenderung hidup di tanah liat, sedangkan nematoda lebih cenderung hidup di pasir. Dan itu yang menjadi alasan kenapa Rostock Freedom tidak cocok untuk tanah liat, tetapi Rostock Freedom lebih tepat digunakan untuk tempat yang populasi nematodanya sangat tinggi, yaitu tanah pasir atau tanah lempung berpasir. Beeswax atau lilin yang berasal dari sarang lebah saya gunakan untuk menutup bagian top graft atau bagian batang atas. Dengan beeswax memberikan kemudahan pada saya untuk proses grafting, dan juga lebih ekonomis jika dibandingkan dengan menggunakan parafilm. Untuk proses melelehkan atau mencairkan beeswax, kita tidak bisa memanaskan langsung di atas api, tetapi perlu ada perantara berupa air.
Jadi kita panaskan dulu air dan kemudian baru kita taruh biskuit tersebut di dalam cup ataupun kaleng ke dalam panci yang berisi air panas. Dan saat biskuit ini sudah meleleh atau mencair, kita bisa tambahkan pewarna dalam bentuk powder. Dan cara tersebut sering dipakai oleh Rustak Nuseris. Untuk pencelupan top graph ataupun batang atas, kita bisa lakukan dengan dalam jumlah banyak. Asalkan tempat dari lilin tersebut bisa menampung banyaknya jumlah rootstock yang kita proses. Untuk proses penggunaan biskuit, kita lakukan pencelupan 1 kali, lalu segera dinginkan dengan air. Lapisan lilin tersebut akan menjaga kelembaban pada bagian atas, sehingga batang atas atau top graph terhindar dari kekeringan ataupun dehidrasi. Dan juga tekstur dari lilin biskuit ini sangat mudah ditembus oleh bat atau mata tunas saat sprout atau pecah tunas. Dan inilah hasil dari perbedaan menggunakan 3 rootstock Freedom dan 3 rootstock SO4. Sebelum proses grafting, tidak ada perlakuan khusus dengan menghaluskan batang bawah tersebut. Tetapi dari fresh cutting, langsung saya grafting dengan menggunakan top graft atau batang atas dari varian anggur Carnival. Jadi batang bawah Freedom ini sangat gampang untuk diperbanyak, baik grafting maupun tanam cutting. Batang bawah ini lebih tepat digunakan di tempat yang populasi nematodanya sangat tinggi, yaitu tanah berpasir atau tanah lempung berpasir. Untuk tanah liat maupun tanah yang basah tidak dianjurkan memakai batang bawah ini. Sekian saja video dari kami, dan semoga itu bisa bermanfaat buat Sobat Arka. Klik subscribe, like, dan komen. Dan nantikan video terbaru dari kami. Jadi jangan lupa klik tombol notifikasinya. Sampai jumpa Sobat Arka.